Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 10 izin memperkenalkan diri. Ada Silvi Apriliana, Linda Soleha, dan Siti Umu Kulsum. Di kelompok 10 ini kita akan membahas tentang pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Pembahasan yang akan dibahas yaitu masalah pengangguran, masalah inflasi, masalah pengangguran dan kebijakan fiskal, dan yang terakhir masalah inflasi dan kebijakan pemerintah. Baiklah, untuk yang pertama masalah pengangguran. Dalam membedakan jenis-jenis pengangguran, terdapat dua cara untuk menggolongkannya, yaitu berdasarkan kepada sumber atau penyebab yang mewujudkan pengangguran tersebut, kemudian berdasarkan kepada ciri pengangguran yang wujud. Kemudian jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Berdasarkan penggolongan ini, pengangguran dapat dibedakan kepada jenis pengangguran berikut. Yang pertama, pengangguran normal atau friksional. Yang kedua, pengangguran siklikal. Yang ketiga, pengangguran struktural. Yang keempat, pengangguran teknologi. Uraian berikut akan menerangkan arti dari berbagai bentuk pengangguran tersebut dan keadaan bagaimana akan mewujudkan pengangguran tersebut. Untuk yang pertama, pengangguran normal atau friksional telah diterangkan dalam bab 1. Apabila dalam suatu ekonomi terdapat pengangguran banyak 2 atau 3% dari jumlah tenaga, maka ekonomi itu sudah dipandang sebagai mencapai kesempatan kerja penuh. Pengangguran sebanyak 2 atau 3% tersebut dinamakan pengangguran normal atau pengangguran friksional. Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik. Dalam perekonomian yang berkembang pesat, pengangguran adalah rendah dan pekerjaan mudah diperoleh. Sebaliknya, pengangguran susah memperoleh pekerjaan, maka pengusaha menawarkan gaji yang lebih tinggi. Ini akan mendorong para pekerja untuk meninggalkan pekerjaannya yang lama dan mencari pekerjaan baru yang lebih tinggi gajinya atau lebih sesuai dengan keahliannya. Dalam proses mencari kerja baru ini, untuk sementara para pekerja tersebut tergolong sebagai penganggur. Maka inilah yang digolongkan sebagai pengangguran normal. Kemudian ada pengangguran siklikal. Perekonomian tidak selalu berkembang dengan teguh. Ada kalanya permintaan agregat lebih tinggi, dan ini mendorong pengusaha menaikkan produksi lebih banyak, tetapi pekerja baru digunakan dan pengangguran berkurang. Akan tetapi pada masa lainnya permintaan agregat menurut dengan banyak hasil. Misalnya di negara-negara produsen bahan mentah pertanian, penurunan ini mungkin disebabkan kemerosotan harga-harga komoditas. Kemunduran ini menimbulkan efek pada perusahaan-perusahaan lain yang berhubungan, yang juga akan mengalami kemerosotan dalam permintaan terhadap produksinya. Kemerosotan permintaan agregat ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja atau menurunkan perusahaannya, maka pengangguran akan bertambah. Pengangguran yang wujud tersebut dinamakan pengangguran siklikal. Kemudian ada pengangguran struktural. Tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang. Sebagiannya akan mengalami kemunduran, kemerosotan. Ini ditimbulkan oleh salah satu atau beberapa faktor berikut. Wujudnya barang baru yang lebih baik, kemajuan teknologi yang mengurangi permintaan ke atas barang tersebut, biaya pengeluaran yang sudah sangat tinggi tidak mampu bersaing, dan ekspor produksi industri itu sangat menurun oleh karena pesaing yang lebih serius dari negara-negara lain. Kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri tersebut menurun dan sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi penganggur. Pengangguran yang wujud digolongkan sebagai pengangguran struktural, di mana demikian karena ia disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi.
Dan yang terakhir ada pengangguran teknologi. Pengangguran dapat pula ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia, racun lalang dan rumput. Misalnya telah mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan perkebunan, sawah, dan lahan pertanian. Begitu juga mesin telah mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk membuat lubang, memotong rumput, membersihkan kawasan, dan memungut hasil. Sedangkan di pabrik-pabrik, ada kalanya robot telah menggantikan kerja-kerja manusia. Pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya dinamakan pengangguran teknologi. Jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Berdasarkan pada ciri pengangguran yang berlaku, pengangguran dapat pula digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, pengangguran terbuka. Yang kedua, pengangguran tersembunyi. Yang ketiga, pengangguran bermusim. Dan yang terakhir, setengah menganggur. Pengangguran terbuka. Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya, dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini dalam suatu jangka masa yang cukup panjang, karena mereka tidak melakukan sesuatu pekerjaan. Jadi mereka menganggur secara nyata dan dengan sepenuh waktu, dan oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan sesuatu industri. Pengangguran tersembunyi. Pengangguran ini terutama wujud di sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung pada banyak faktor. Antara lain, faktor yang perlu dipertimbangkan adalah besar atau kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan, atau apakah intensif buruh atau intensif modal, dan tingkat produksi yang dicapai. Di banyak negara berkembang, seringkali didapati bahwa jumlah tenaga kerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari sebenarnya yang diperlukan, upaya ia dapat menjalankan kegiatan dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan golongan dan pengangguran tersembunyi. Contoh-contohnya ialah pelayan restoran yang lebih banyak dari yang diperlukan, dan keluarga petani dengan anggota keluarga yang besar mengerjakan luas tanah yang sangat kecil. Pengangguran bermusim. Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan, penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau pula, para pesawah tidak dapat mengerjakan tanahnya. Di samping itu, pada umumnya para pesawah tidak begitu aktif di antara waktu sesudah menanam dan sesudah menuai. Apabila dalam masa di atas para penyadap karet, nelayan, dan pesawah tidak melakukan pekerjaan lain, maka mereka terpaksa menganggur. Pengangguran seperti ini digolongkan sebagai pengangguran bermusim. Dan yang terakhir ada setengah menganggur. Dari negara-negara berkembang, penghijrahan atau migrasi dari desa ke kota adalah sangat pesat. Sebagai akibatnya, tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagiannya terpaksa menjadi penganggur sepenuh waktu. Di samping itu, ada pada yang tidak menganggur, tapi tidak pula bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja mereka adalah jam lebih rendah dari yang normal. Mereka mungkin hanya bekerja 1 hingga 2 hari seminggu, atau 1 hingga 6 jam sehari. Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti yang dijelaskan digolongkan sebagai setengah menganggur, atau dalam bahasa Inggris unemployed, dan jenis penganggurannya dinamakan underemployment. Beberapa tujuan kebijakan pemerintah. Dalam bab 1 telah secara ringkas diuraikan beberapa efek buruk dari berlakunya pengangguran dalam perekonomian. Untuk menghindari efek-efek buruk tersebut, pemerintah perlu secara terus-menerus berusaha mengatasi masalah pengangguran.
Uraian berikut menerangkan beberapa tujuan dari kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran. Ada tujuan bersifat ekonomi. Tujuan untuk mengatasi pengangguran didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat ekonomi. Dalam hal ini ada 3 pertimbangan utama, yaitu untuk menyediakan lowongan pekerjaan baru, untuk meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat, dan memperbaiki kemerataan pembagian pendapat. Menyediakan lowongan pekerjaan. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi pengangguran merupakan usaha yang terus-menerus. Dengan perkataan lain, ia merupakan usaha dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka panjang, usaha mengatasi pengangguran diperlukan karena jumlah penduduk yang selalu bertambah dan akan menyebabkan pertambahan tenaga kerja yang terus-menerus. Maka, untuk menghindari masalah pengangguran yang semakin serius, tambahan lowongan pekerjaan yang cukup perlu disediakan dari tahun ke tahun. Dalam jangka pendek, pengangguran dapat menjadi bertambah serius, yaitu ketika mengalami kemunduran atau pertumbuhan ekonomi yang lambat. Dalam masa seperti itu, kesempatan kerja bertambah dengan lambat dan pengangguran meningkat. Menghadapi keadaan yang seperti ini, usaha-usaha pemerintah untuk mengatasi pengangguran perlu ditingkatkan. Meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Kenaikan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran sangat berhubungan dengan pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat. Kenaikan kesempatan kerja menambah produksi nasional dan pendapatan nasional. Perkembangan ini selanjutnya akan menambah kemakmuran masyarakat. Ukuran kasar atau kemakmuran masyarakat adalah pendapatan per kapita yang diperoleh dengan cara membagi pendapatan nasional dengan jumlah penduduk. Dengan demikian, kesempatan kerja yang semakin meningkat dan pengangguran yang semakin berkurang bukan saja menambah pendapatan nasional, tapi juga meningkatkan pendapatan per kapita. Melalui perubahan ini, kemakmuran masyarakat akan bertambah. Memperbaiki pembagian pendapatan. Pengangguran yang semakin tinggi menimbulkan efek yang buruk kepada kesamarataan pembagian pendapatan. Pekerjaan yang menganggur tidak memperoleh pendapatan, maka semakin besar pengangguran, semakin banyak golongan tenaga kerja yang tidak mempunyai pendapatan. Seterusnya, pengangguran yang terlalu besar cenderung akan mengekalkan atau menurunkan upah golongan berpendapatan rendah. Sebaliknya, pada kesempatan kerja yang tinggi, tuntunan kenaikan upah akan semakin mudah diperoleh. Dari kecenderungan ini, dapat disimpulkan bahwa usaha menaikkan kesempatan kerja dapat juga digunakan sebagai alat untuk memperbaiki pembagian pendapatan dalam masyarakat. Tujuan bersifat sosial dan politik. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran juga berusaha untuk mencapai beberapa tujuan yang bersifat sosial dan politik. Tujuan untuk mengatasi masalah sosial dan politik tidak kalah pentingnya dengan tujuan yang bersifat ekonomi. Tanpa kestabilan sosial dan politik, usaha-usaha untuk mengatasi masalah ekonomi tidak dapat dicapai dengan mudah. Berikut ini terangkan masalah sosial dan politik utama yang ingin diatasi melalui kebijakan pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga. Ditinjau dari segi mikro, tujuan ini merupakan hal yang sangat penting. Apabila kebanyakan anggota dalam satu rumah tangga tidak mempunyai pekerjaan, berbagai masalah akan timbul. Pertama, keluarga tersebut mempunyai kemampuan yang terbatas untuk melakukan perbelanjaan, maka secara langsung pengangguran mengurangi taraf kemakmuran keluarga. Seterusnya, pengangguran mengurangi kemampuan keluarga untuk membiayai pendidikan anak-anaknya. Drop out di sekolah-sekolah sangat berhubungan erat dengan masalah kemiskinan. Efek psikologi ke atas rumah tangga seperti merasa rendah diri, kehilangan kepercayaan diri, dan perselisihan dalam keluarga. Ini merupakan masalah lain yang ditimbulkan oleh pengangguran. Menghindari masalah kejahatan. Di suatu pihak, pengangguran menyebabkan para pekerja kehilangan pendapatan. Akan tetapi, di lain pihak, ketiadaan pekerjaan tidak akan mengurangi kebutuhan untuk berbelanja. Sewa rumah harus dibayar, keluarga perlu melakukan pengeluaran untuk makanan,
dan biaya sekolah anak-anak mesti terus dibayar. Seringkali, yaitu apabila ada tabungan dan sumber pendapatan lain, pengangguran menggalakkan kegiatan kejahatan. Terdapat perkaitan yang erat di antara masalah kejahatan dan masalah pengangguran, yaitu makin tinggi pengangguran, semakin tinggi kasus kejahatan. Dengan demikian, usaha mengatasi pengangguran secara tak langsung menyebabkan pengurangan dalam kejahatan. Mewujudkan kestabilan politik, kestabilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang perlu untuk menaikkan taraf kemakmuran masyarakat memerlukan kestabilan politik. Kenapa kestabilan politik tidak mungkin sesuatu negara dapat mencapai pertumbuhan yang cepat dan terus-menerus? Pengangguran merupakan salah satu sumber atau penyebab dari ketidakstabilan politik. Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak merasa puas dengan pihak pemerintah. Mereka merasa pemerintah tidak melakukan tindakan yang cukup untuk masyarakat. Dalam perekonomian, tingkat penganggurannya tinggi. Masyarakat seringkali melakukan demonstrasi dan mengemukakan kritik ke atas pemimpin-pemimpin pemerintah. Hal seperti itu akan menimbulkan halangan untuk melakukan investasi dan mengembangkan kegiatan ekonomi. Sebagai akibatnya, perkembangan ekonomi yang lambat semakin berkepanjangan dan keadaan pengangguran semakin memburuk. Langkah pemerintah untuk menghindari masalah ini perlu diperlakukan. Pembahasan selanjutnya yaitu masalah inflasi atau kenaikan harga. Masalah lainnya yang terus-menerus mendapat perhatian pemerintah adalah masalah inflasi. Tujuan jangka panjang pemerintah adalah menjaga agar tingkat inflasi yang berlaku pada tingkat yang sangat rendah. Tingkat inflasi 0% bukanlah tujuan utama kebijakan pemerintah karena ia adalah sukar untuk dicapai. Yang paling penting untuk diusahakan ada menjaga agar tingkat inflasi tetap rendah. Ada kalanya tingkat inflasi meningkat dengan tiba-tiba atau wujud sebagai akibat suatu peristiwa tertentu yang berlaku di luar ekspektasi pemerintah. Misalnya efek dari pengurangan nilai uang atau depresiasi nilai uang yang sangat besar atau ketidakstabilan politik. Menghadapi masalah inflasi yang bertambah cepat ini, pemerintah akan menyusun langkah-langkah yang bertujuan agar kestabilan harga-harga dapat diwujudkan kembali. Uraian mengenai kebijakan pemerintah untuk mengatasi inflasi yang dilakukan dalam bab ini terutama menerangkan tentang bentuk kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah inflasi yang bertambah cepat tingkatnya. Sebelum hal tersebut diterangkan terlebih dahulu akan diperhatikan penyebab dan berlakunya tingkat inflasi yang tinggi. Jenis-jenis inflasi yang pertama, inflasi tarikan permintaan, yang kedua inflasi desakan biaya, dan yang terakhir ada inflasi diimpor. Inflasi yang pertama yaitu inflasi tarikan permintaan. Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini akan menimbulkan inflasi. Gambar 10.1 dapat digunakan untuk menerangkan wujudnya inflasi tarikan permintaan. Kurva AS adalah penawaran agregat dalam ekonomi, sedangkan AD1, AD2, dan AD3 adalah permintaan agregat. Misalnya pada mulanya permintaan agregat adalah AD1, maka permintaan nasional adalah Y1. Dan tingkat harga adalah P1. Perekonomian yang berkembang pesat mendorong kepada kenaikan permintaan agregat yaitu menjadi AD2. Akibatnya pendapatan nasional mencapai tingkat kesempatan kerja yaitu Y2 dan tingkat harga naik dari P2 ke PF. Ini berarti inflasi telah wujud. Apabila masyarakat masih tetap menambah pengeluarannya, maka permintaan agregat menjadi AD3. Untuk memenuhi permintaan yang semakin bertambah tersebut, perusahaan-perusahaan menambah produksinya
dan menyebabkan pendapatan nasional real meningkat dari YF menjadi kenaikan produksi nasional melebihi kesempatan kerja penuh akan menyebabkan kenaikan yang lebih cepat, yaitu dari PF ke P2. Di samping dalam masa perekonomian berkembang pesat, inflasi tarikan permintaan juga turut berlaku pada masa perang atau ketidakstabilan politik yang terus-menerus. Dalam masa seperti ini, pemerintah berbelanja jauh melebihi pajak yang dipungutnya. Untuk membiayai kelebihan pengeluaran tersebut, pemerintah terpaksa mencetak uang atau meminjam dari bank. Pengeluaran pemerintah yang berlebihan tersebut menyebabkan permintaan agregat melebihi kemampuan ekonomi tersebut menyediakan barang dan jasa. Maka keadaan ini mewujudkan inflasi. Berikut adalah kurva yang menunjukkan inflasi tarikan permintaan. Inflasi desakan biaya. Inflasi ini terutama berlaku dalam masa perekonomian berkembang dengan pesat ketika terdapat pengangguran adalah sangat rendah. Apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan kelebihan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya yang mencari pekerja baru dengan tawaran bayaran yang lebih tinggi ini. Langkah ini mengakibatkan biaya produksi meningkat, yang akan menyebabkan kenaikan harga-harga berbagai barang. Inflasi desakan biaya dapat diterangkan dengan menggunakan gambar 10.2. Kurva AS1, AS2, dan AS3 adalah kurva penawaran agregat, sedangkan kurva AD adalah permintaan agregat. Andaikan pada mulanya kurva penawaran agregat adalah AS1. Dengan demikian, pada mula keseimbangan ekonomi negara tercapai pada pendapatan nasional Y1, yaitu pendapatan nasional pada kesempatan kerja penuh, dan tingkat harga adalah pada P1. Pada tingkat kesempatan kerja yang tinggi, perusahaan-perusahaan sangat memerlukan tenaga kerja. Keadaan ini cenderung akan menyebabkan kenaikan upah dan gaji karena yang pertama, perusahaan-perusahaan akan berusaha mencegah perpindahan tenaga kerja dan menaikkan upah dan gaji. Yang kedua, usaha untuk memperoleh pekerja tambahan hanya akan berhasil apabila perusahaan-perusahaan menawarkan upah dan gaji yang lebih tinggi. Kenaikan upah akan menaikkan biaya dan kenaikan biaya akan memindahkan fungsi penawaran agregat ke atas, yaitu dari AS1 menjadi AS2. Sebagai akibatnya, tingkat harga dari P1 menjadi P2, harga barang yang tinggi ini mendorong para pekerja menuntut kenaikan upah lagi, maka biaya produksi akan semakin tinggi. Pada akhirnya, ini akan menyebabkan kurva penawaran agregat bergeser dari AS2 menjadi AS3. Perpindahan ini menaikkan harga dari P2 ke P3. Dalam proses kenaikan harga yang disebabkan oleh kenaikan upah dan kenaikan penawaran agregat ini, pendapatan nasional real terus mengalami penurunan, yaitu dari YF atau menjadi Y2 dan Y3. Berarti, akibat dari kenaikan upah tersebut, kegiatan ekonomi akan menurun di bawah tingkat kesempatan kerja penuh. Dalam analisis di atas diandaikan kenaikan upah tidak menyebabkan kenaikan dalam permintaan agregat. Dalam prakteknya, kenaikan upah mungkin juga diikuti oleh kenaikan dalam permintaan agregat real. Apabila keadaan ini berlaku, kenaikan harga akan menjadi semakin dapat dan kesempatan kerja tidak mengalami penurunan. Andaikan setelah AS1 menjadi AS2, permintaan agregat AD berubah menjadi AD1. Akibat perubahan ini, kesempatan kerja tetap tercapai, tetapi tingkat harga lebih tinggi dari P2. Apabila proses kenaikan upah berlaku, penawaran agregat akan bergerak dari AS2 ke AS3. Sekiranya ini diikuti pula oleh kenaikan permintaan agregat menjadi AD2, maka tingkat kesempatan kerja penuh masih tetap dicapai,
tetapi harga-harga akan mencapai tingkat yang lebih tinggi dari P3, yaitu menjadi P4. Berikut adalah gambar kurva inflasi desakan kos. Yang selanjutnya yaitu inflasi diimpor. Inflasi dapat juga bersumber dari kenaikan harga-harga barang yang diimpor. Inflasi ini akan terwujud apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan harga mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan-perusahaan. Satu contoh yang nyata dalam hal ini adalah efek kenaikan harga minyak pada tahun 1970-an kepada perekonomian negara-negara barat dan negara-negara pengimpor minyak lainnya. Minyak penting, artinya dalam proses produksi barang-barang industri. Maka kenaikan harga minyak tersebut menaikkan harga atau biaya produksi, dan kenaikan biaya produksi mengakibatkan kenaikan harga-harga. Kenaikan harga minyak yang tinggi pada tahun 1970-an, yaitu dari 3 US dollar pada tahun 1973 menjadi 12 US dollar tahun 1974 dan menjadi 30 US dollar pada tahun 1979 yang menyebabkan masalah stagflasi. Itu inflasi ketika pengangguran adalah tinggi di berbagai negara. Contoh lain dari peristiwa stagflasi adalah keadaan dalam ekonomi Indonesia sesudah krisis ekonomi di Asia pada tahun 1997. Pada tahun berikutnya, pendapatan nasional Indonesia menurun sebesar 13%. Pengangguran mengalami kenaikan yang sangat nyata dan tingkat mencapai lebih dari 70%. Stagflasi ini berlaku sebagai akibat kemerosotan nilai uang rupiah yang sangat besar dan ketidakstabilan politik yang ditimbulkan oleh penurunan mata uang yang drastis tersebut. Wujudnya stagflasi sebagai akibat inflasi diimpor dan penurunan nilai mata uang seperti yang diterangkan di atas dapat digambarkan secara grafik, yaitu seperti ditunjukkan dalam gambar 10.3. Permintaan agregat dalam ekonomi adalah AD, sedangkan pada mulanya penawaran agregat adalah AS. Dengan demikian, pada mulanya pendapatan nasional adalah Y1. Gambar 10.3 menunjukkan pendapatan ini dicapai di bawah pendapatan pada kesempatan kerja penuh atau YF. Akan jumlah pengangguran adalah tinggi. Kenaikan harga barang impor yang penting artinya berbagai industri menyebabkan biaya produksi naik. Dan ini seterusnya akan mengakibatkan perpindahan kurva penawaran agregat dari AS1 menjadi AS2. Pendapatan menurun dari Y1 kepada sedangkan tingkat harga naik dari P1 menjadi P2. Ini berarti secara serentak perekonomian menghadapi masalah inflasi dan pengangguran yang lebih buruk. Ahli-ahli ekonomi menamakan masalah seperti ini dengan istilah stagflasi, yaitu yang bersumber dari kata stagnation atau inflation. Dengan demikian, stagflasi menggambarkan keadaan di mana kegiatan ekonomi semakin menurun, pengangguran semakin tinggi, dan pada waktu yang sama proses kenaikan harga-harga semakin bertambah cepat. Berikut adalah gambar inflasi diimpor dan stagflasi. Inflasi merayap dan hiperinflasi. Berdasarkan kepada tingkat kelajuan kenaikan harga-harga yang berlaku, inflasi dapat dibedakan kepada 3 golongan. Yang pertama, inflasi merayap. Yang kedua, inflasi sederhana atau moderat. Dan yang ketiga, hibernasi. Definisi inflasi merayap dan hiperinflasi. Inflasi merayap adalah proses kenaikan harga-harga yang lambat jalannya,
Yang digolongkan kepada inflasi ini adalah kenaikan harga-harga yang tingkatnya tidak melebihi 2 atau 3% setahun. Malaysia dan Singapura adalah dua dari negara-negara yang tingkat inflasi dapat digolongkan sebagai inflasi merayap. Sedangkan hiperinflasi adalah proses kenaikan harga-harga yang sangat cepat yang menyebabkan tingkat harga menjadi 2 atau beberapa kali lipat dalam masa yang singkat. Di Indonesia sebagai contoh, pada tahun 1965 tingkat inflasi adalah 500% dan pada tahun 1966 ia telah mencapai 650%. Ini berarti tingkat harga-harga naik 5 kali lipat pada tahun 1965 dan kali lipat dalam tahun 1966. Di negara-negara berkembang, ada kalanya tingkat inflasi tidak mudah dikendalikan. Negara-negara tersebut tidak menghadapi masalah hiperinflasi, akan tetapi juga tidak mampu menurunkan inflasi pada tingkat yang sangat rendah. Secara rata-rata, di sebagian negara tingkat inflasi mencapai di antara 5 hingga 10%. Inflasi dengan tingkat yang seperti itu digolongkan sebagai inflasi sederhana atau moderate inflation. Yang selanjutnya ada inflasi merayap dan pertumbuhan ekonomi. Segolongan ahli ekonomi berpendapat bahwa inflasi merayap adalah diperlukan untuk menggalakkan perkembangan ekonomi. Menurut mereka, harga barang pada umumnya naik dengan meningkat yang lebih tinggi dari kenaikan upah. Maka dalam inflasi merayap, upah tidak akan rubah atau naik dengan tingkat yang lebih rendah dari inflasi. Sebagai akibatnya, kenaikan harga-harga yang berlaku terutama mengakibatkan pertambahan dalam keuntungan perusahaan-perusahaan. Untung yang lebih besar akan menggalakkan pertambahan investasi. Segolongan ahli ekonomi lain tidak sependapat dengan pandangan di atas. Kebijakan untuk membiarkan berlakunya inflasi merayap untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi sesuai apabila dalam jangka panjang inflasi merayap terus dapat dikendalikan. Golongan ekonomi yang menentang kebijakan menggalakkan inflasi merayap berpendapat bahwa inflasi merayap yang tidak terkendali pada akhirnya akan menjadi hiperinflasi. Di dalam inflasi seperti ini, para pengusaha tidak tergalakkan lagi untuk berusaha dalam kegiatan yang produktif karena ia tidak akan memberikan keuntungan yang memuaskan. Yang akan berkembang adalah kegiatan yang bersifat spekulasi seperti menyimpan barang dan membeli harta tetap seperti rumah dan bangunan perkantoran. Lalu ada sumber wujudnya hiperinflasi. Hiperinflasi seringkali berlaku dalam perekonomian yang sedang menghadapi perang atau kekacauan politik di dalam negeri. Dalam masa-masa seperti ini, pemerintah terpaksa menambah pengeluaran yang jauh melebihi dari pajak yang dipungutnya. Salah satu caranya ialah dengan meminjam dari bank sentral atau mewajibkan bank sentral mencetak lebih banyak uang. Belanjaan pemerintah yang berlebihan tersebut akan mempercepat pertambahan pengeluaran agregat. Pada umumnya, sektor perusahaan tidak akan mampu menghadapi kenaikan pengeluaran sangat berlebihan, dan sebagai akibatnya harga-harga akan naik dengan cepat. Pemerintah selalu akan berusaha mengendalikan inflasi yang berlaku. Berbagai cara dijalankan pemerintah untuk mengurangi kepesatan jalannya inflasi. Antara lain, langkah-langkah yang sering digunakan untuk menghadapi hiperinflasi ialah dengan mengendalikan harga atau menetapkan harga maksimum, mencantumkan barang-barang kebutuhan pokok, membuat peraturan-peraturan yang melarang menyimpan barang, dan memberi subsidi kepada produsen-produsen. Inflasi yang dicoba dihindari dengan menjalankan langkah-langkah di atas dinamakan inflasi tertekan. Apabila usaha-usaha membatasi inflasi dengan cara seperti di atas,
tidak dilakukan, maka inflasi tersebut dinamakan inflasi terbuka. Di dalam hiperinflasi yang buruk, pembatasan-pembatasan di atas tidak akan menimbulkan efek seperti yang diharapkan. Apabila inflasi yang tinggi tingkatnya ini berjalan secara terus-menerus, tingkat kegiatan ekonomi akan semakin menurun dan ini menyebabkan pendapatan nasional mengalami kemunduran dan pengangguran semakin meningkat. Ini berarti hiperinflasi cenderung untuk mewujudkan stagflasi. Efek buruk inflasi. Kenaikan harga-harga yang tinggi dan terus-menerus bukan sahaja menimbulkan beberapa efek buruk ke atas kegiatan ekonomi, tetapi juga kepada kemakmuran individu dan masyarakat. Inflasi dan perkembangan ekonomi. Inflasi yang tinggi tingkatnya tidak akan menggalakkan perkembangan ekonomi. Biaya yang terus-menerus naik menyebabkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Pemilik modal biasanya lebih suka menggunakan uangnya untuk tujuan spekulasi. Antara tujuan ini dicapai dengan membeli harta-harta tetap seperti tanah, rumah, dan bangunan. Oleh karena itu, pengusaha lebih suka menjalankan kegiatan investasi yang bersifat seperti ini. Investasi produktif akan berkurang dan tingkat kegiatan ekonomi menurun. Sebagai akibatnya, lebih banyak pengangguran akan wujud. Kenaikan harga-harga menimbulkan efek yang buruk pula ke atas perdagangan. Kenaikan harga menyebabkan barang-barang negara itu tidak dapat bersaing di pasaran internasional, maka ekspor akan menurun. Sebaliknya, harga-harga produksi dalam negeri yang semakin tinggi sebagai akibat inflasi menyebabkan barang-barang impor menjadi relatif murah, maka lebih banyak impor akan dilakukan. Ekspor yang menurun dan diikuti pula oleh impor yang bertambah menyebabkan ketidakseimbangan dalam aliran mata uang asing. Kedudukan neraca pembayaran akan memburuk. Inflasi dan kemakmuran masyarakat. Di samping menimbulkan efek buruk ke atas kegiatan ekonomi negara, inflasi juga akan menimbulkan efek-efek yang berikut kepada individu dan masyarakat. Yang pertama, inflasi akan menurunkan pendapatan real orang-orang yang berpendapat tetap. Pada umumnya, kenaikan upah tidaklah secepat kenaikan harga-harga, maka inflasi akan menurunkan upah real individu-individu yang berpendapatan tetap. Yang kedua, inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Sebagian kekayaan masyarakat disimpan dalam bentuk uang. Simpanan di bank, simpanan tunai, dan simpanan dalam institusi keuangan lain merupakan simpanan keuangan. Nilai realnya akan menurun apabila inflasi berlaku. Dan yang terakhir, inflasi memperburuk pembagian kekayaan. Telah ditunjukkan bahwa penerimaan pendapatan tetap akan menghadapi kemerosotan dalam nilai real pendapatannya dan pemilik kekayaan bersifat keuangan mengalami penurunan dalam nilai real kekayaannya. Akan tetapi pemilik harta tetap seperti tanah, bangunan, dan rumah dapat mempertahankan atau menambah nilai real kekayaannya. Juga sebagian penjual atau pedagang dapat mempertahankan nilai real pendapatannya. Dengan demikian, inflasi menyebabkan pembagian pendapatan di antara golongan berpendapatan tetap dengan pemilik-pemilik harta tetap dan penjual atau pedagang akan menjadi semakin tidak merata. Pembahasan yang ketiga yaitu masalah pengangguran dan kebijakan fiskal. Dalam menerangkan mengenai peranan kebijakan fiskal dalam menghadapi masalah pengangguran, analisis yang akan dibuat dibedakan kepada dua pendekatan dengan menggunakan grafik Y sama dengan A. Dalam grafik AE min AS,
Seperti telah diterangkan dalam bab 5, dalam menjalankan kebijakan fiskal dapat dilakukan 3 bentuk tindakan. Yang pertama yaitu mengubah pengeluaran pemerintah saja, yang kedua mengubah pajak saja, dan yang terakhir secara serentak mengubah pengeluaran pemerintah dan pajak. Dalam analisis di bagian ini yang akan diterangkan adalah kebijakan fiskal yang dinyatakan dalam A dan B. Selanjutnya, dalam analisis yang dibuat akan dimisalkan perubahan. Pengeluaran pemerintah yang dilakukan adalah sama dengan perubahan pajak. Efek kebijakan fiskal pendekatan Y sama dengan AE. Perhatikan gambar 10.4, grafik A menunjukkan efek kebijakan fiskal apabila pengangguran berlaku dalam perekonomian dan pertambahan pengeluaran pemerintah sebesar delta G dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Sedangkan gambar B menunjukkan efek kebijakan fiskal apabila perubahan itu dilakukan melalui penurunan pajak di mana delta T sama dengan delta G. Perubahan keseimbangan yang berlaku. Dalam grafik A, dimisalkan keseimbangan asal dicapai di titik E1. Keseimbangan ini menunjukkan pendapatan nasional adalah Y1 dan dalam keseimbangan ini pengangguran berlaku. Untuk mengatasinya, pemerintah menambah pengeluarannya sebanyak delta G dan pertambahan pengeluaran ini memindahkan pengeluaran agregat dari AE1 ke AE2. Perubahan tersebut berarti keseimbangan bergeser ke E2 dan pendapatan nasional meningkat dari Y1 ke Y2. Perubahan ini akan menambah kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran. Sedangkan dalam grafik B yang menunjukkan efek pengurangan pajak ke atas keseimbangan pendapatan nasional, juga dimisalkan keseimbangan yang asal adalah di E1. Pengurangan pajak sebesar delta T atau yang sama nilainya dengan delta G akan menambah pendapatan disposable rumah tangga sebesar delta YD sama dengan delta T. Pertambahan pendapatan disposable ini akan menaikkan pengeluaran rumah tangga. Akan tetapi kenaikan pengeluaran itu adalah kurang dari delta G, yaitu hanya sebesar delta C sama dengan M Psi delta G. Kenaikan pengeluaran rumah tangga tersebut akan memindahkan pengeluaran agregat menjadi AE2 dan keseimbangan menjadi E2. Maka pendapatan nasional baru akan dicapai di Y1. Pendapatan nasional bertambah dan oleh sebab itu kesempatan kerja meningkat dan pengangguran berkurang. Gambar berikut ini adalah gambar kurva pengangguran dan efek kebijakan fiskal. Kurva A menggambarkan efek pertambahan pengeluaran pemerintah, sedangkan kurva B menggambarkan efek pengurangan pajak. Perbandingan mengenai sebab yang berlaku. Apabila diperhatikan efek dari pertambahan pengeluaran pemerintah atau yang ditunjukkan dalam grafik A dan pengurangan pajak atau yang ditunjukkan dalam grafik B, dapat disimpulkan bahwa Y0, Y1 dalam grafik B adalah kurang dari Y1, Y2 dalam grafik A. Hal ini berlaku dalam keadaan di mana diasumsikan delta G sama dengan delta T. Yang menyebabkan perbedaan tersebut adalah karena pengurangan pajak akan menambah pengeluaran agregat, atau yang berlaku sebagai akibat pertambahan konsumsi rumah tangga pada jumlah yang lebih kecil dari delta G. Dari perbedaan efeknya ini dapat disimpulkan bahwa multiplier pajak adalah lebih kecil dari multiplier pengeluaran pemerintah. Kebijakan lain, penambahan pengeluaran pemerintah apabila dibandingkan dengan pengurangan pajak sebagai alat kebijakan fiskal adalah efek pertambahan pengeluaran pemerintah dalam menggalakkan kegiatan ekonomi adalah lebih cepat dari efek pengurangan pajak. Pengambilan keputusan untuk menambah pengeluaran pemerintah
pelaksanaan pengeluaran itu dan kenaikan kegiatan ekonomi yang diakibatkannya berlaku dalam masa yang relatif cepat. Ini disebabkan karena pengeluaran pemerintah merupakan komponen pengeluaran agregat. Pengurangan pajak akan melalui perjalanan panjang sebelum menimbulkan perubahan dalam pengeluaran agregat. Terlebih dahulu, peraturan harus dibuat mengenai pajak yang dikurangkan. Kedua, terdapat perbedaan waktu di antara pembuatan peraturan pengurangan pajak dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Hanya setelah pelaksanaan perubahan pajak itu terlaksana, pendapatan disposibel dan konsumsi rumah tangga meningkat dan mendorong kepada perkembangan kegiatan ekonomi. Walau bagaimanapun, di samping memahami kebaikannya, perlu pula disadari kelemahan kebijakan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Pertambahan pengeluaran seringkali menimbulkan defisit dalam budget pemerintah dan meningkatkan utang negara. Kenaikan utang negara yang terus-menerus dapat menimbulkan efek buruk kepada pertumbuhan ekonomi di masa depan. Efek kebijakan fiskal, pendekatan analisis ADAS. Cara lain untuk menunjukkan efek kebijakan fiskal kepada keseimbangan pendapatan nasional dan kegiatan ekonomi adalah dengan menggunakan analisis ADAS. Perhatikan gambar 10.5. Keseimbangan yang asal adalah di E0 yaitu pada perpotongan di antara kurva AD0 dan AS. Dalam gambar 10.5 tersebut, kurva AS adalah landai, oleh karena itu dimisalkan dalam perekonomian masih terdapat banyak pengangguran. Pada keseimbangan ini di tingkat harga adalah P0 dan pendapatan nasional adalah Y0. Apabila pengeluaran pemerintah bertambah sebanyak delta G, maka kurva AD0 akan bergeser ke AD1. Besarnya pergeseran tersebut ditentukan oleh nilai Y1, Y2 dalam gambar A dari gambar 10.4, yaitu pada harga tetap atau yaitu pada P0, kenaikan pengeluaran pemerintah menambah pendapatan nasional sebanyak Y1, Y2, dan perubahan itu adalah sama dengan perubahan titik keseimbangan dari titik E0 menjadi titik A. Kurva AD1 memotong kurva AS di titik E1 dan berarti kebijakan fiskal dengan menambah pengeluaran pemerintah sebesar delta G akan menyebabkan keseimbangan pendapatan nasional bergeser ke E1. Keseimbangan ini menunjukkan tingkat harga meningkat dari P0 ke P1 dan pendapatan nasional real bertambah dari Y0 ke Y1. Nilai Y0, Y1 adalah lebih kecil dari Y1, Y2 dalam gambar 10.4 dalam grafik A. Gambar 10.5 di samping juga menunjukkan efek pengurangan pajak. Telah ditunjukkan dalam grafik B dari gambar 10.4 bahwa pajak yang berkurang tersebut akan menambah pendapatan nasional yang lebih kecil dari dalam gambar A. Dalam gambar 10.5 di samping, bisa kita lihat perubahan yang diakibatkan pengurangan pajak tersebut memindahkan keseimbangan dari E0 menjadi pada titik B, yaitu pada harga P0 keseimbangan Y sama dengan AE berubah dari titik E0 menjadi pada titik B. Berarti pengurangan pajak memindahkan kurva AD0 menjadi AD2. Kurva AD2 memotong kurva AS pada E2. Keseimbangan ADAS yang baru ini menunjukkan pengurangan pajak menyebabkan pendapatan nasional real bertambah dari Y0 menjadi Y2 dan tingkat harga meningkat dari P0 menjadi P2. Gambaran mengenai efek kebijakan fiskal dengan menggunakan analisis ADAS juga menunjukkan bahwa pertambahan pengeluaran adalah lebih efektif dari pengurangan pajak dalam menggalakkan perkembangan ekonomi dan mengatasi pengangguran. Kebijakan moneter dan masalah pengangguran. Dalam menerangkan efek
kebijakan moneter dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi juga dapat digunakan dua pendekatan dengan menggunakan grafik Y sama dengan AE dan dengan menggunakan analisis ADAS. Kedua pendekatan itu digambarkan dalam gambar 10.6 yang ada di bawah ini. Efek kebijakan moneter dalam analisis Y sama dengan AE. Dalam analisis dengan menggunakan grafik Y sama dengan AE, efek kebijakan moneter ditunjukkan dalam gambar 10.6 pada grafik A. Pengeluaran agregat yang mula-mula berlaku dalam ekonomi ditunjukkan oleh AE0 dan dengan demikian pendapatan nasional adalah Y1. Untuk mengatasi pengangguran dan menggalakkan kegiatan ekonomi, Bank Sentral menambah penawaran uang. Langkah ini menurunkan suku bunga dan menggalakkan para pengusaha menambah investasi yaitu sebesar delta I. Pertambahan investasi tersebut memindahkan pengeluaran agregat dari AE0 menjadi AE1 dan memindahkan keseimbangan dari E0 ke E1. Dengan demikian, pendapatan nasional meningkat menjadi Y1. Peningkatan ini menambah kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran. Perubahan kegiatan ini berlaku pada harga yang tidak mengalami perubahan, yaitu diasumsikan tingkat harga yang berlaku adalah P0. Efek kebijakan moneter dalam analisis ADAS. Perhatikan gambar B dari gambar 10.6 yang menggambarkan efek kebijakan moneter ke atas keseimbangan ADAS, pendapatan nasional real dan tingkat harga. Penawaran agregat dalam perekonomian itu digambarkan oleh kurva AS, yang landai bentuknya karena dimisalkan terdapat banyak pengangguran dalam perekonomian. Permintaan agregat yang asal adalah AD0 dan titik A menggambarkan keseimbangan yang mula-mula dicapai dan keseimbangan ini adalah sama dengan E0. Pada grafik A yang menggambarkan pendapatan nasional real adalah Y0 dan tingkat harga adalah P0. Seperti telah dinyatakan, pada keseimbangan ini terdapat banyak pengangguran dalam perekonomian. Dengan menjalankan kebijakan moneter, diharapkan suku bunga akan menjadi semakin rendah dan investasi meningkat. Telah ditunjukkan dan diterangkan dengan menggunakan grafik A bahwa kebijakan moneter akan memindahkan pengeluaran agregat dari AE0 ke AE1 dan meningkatkan pendapatan nasional dari Y0 ke Y1. Dalam grafik B, perpindahan tersebut digambarkan oleh perubahan AD0 menjadi AD1 dan jarak AB sama dengan Y0 Y1. Permintaan agregat AD1 memotong penawaran agregat dari AS di titik C. Dengan demikian, sebagai akibat dari kebijakan moneter, keseimbangan ADAS berubah dari titik A ke titik C. Perubahan ini menggambarkan perubahan berikut. Efek dijalankannya kebijakan moneter pendapatan nasional real meningkat dari Y0 menjadi Y1, dan tingkat harga meningkat dari P0 menjadi P1. Pada grafik B jelas menggambarkan bahwa menurut analisis Y sama dengan AE atau penawaran agregat pengeluaran agregat dari analisis Keynesian, perubahan pengeluaran atau yaitu dimisalkan investasi bertambah dalam perekonomian menyebabkan pertambahan yang lebih besar kepada pendapatan nasional apabila dibandingkan dengan dalam analisis ADAS. Hal ini disebabkan karena perbedaan pemisalan dalam kedua analisis tersebut. Dalam analisis Y sama dengan AE, dimisalkan harga tidak berubah atau tetap pada P0. Akan tetapi, dalam analisis ADAS, harga dapat mengalami perubahan. Uraian di atas menunjukkan harga mengalami kenaikan, yaitu dari P0 menjadi P1. Perubahan ini menyebabkan yang pertama, konsumsi real rumah tangga berkurang, yang kedua, ekspor berkurang, dan impor bertambah. Oleh karena itu, dalam analisis ADAS, pendapatan nasional real hanya meningkat ke Y2 dan bukan ke Y1.
4. Masalah inflasi dan kebijakan pemerintah. Dalam menerangkan mengenai masalah inflasi, perlulah dibedakan dua bentuk inflasi, yaitu inflasi merayap dan masalah inflasi yang lebih serius, terutama apabila tingkatnya melebihi 5%. Dalam melihat dan menerangkan mengenai kebijakan pemerintah untuk mengatasi inflasi, yang dimaksudkan dengan langkah tersebut adalah kebijakan pemerintah untuk mengatasi inflasi yang lebih serius dari inflasi merayap. Mewujudkan inflasi 0% atau zero inflation secara terus-menerus dalam perekonomian yang berkembang adalah sukar untuk dicapai. Oleh sebab itu, dalam jangka panjang yang perlu diusahakan adalah menjaga agar tingkat inflasi berada pada tingkat yang sangat rendah, misalnya hanya mencapai di sekitar 2 hingga 4% setahun. Mengusahakan untuk mencapai tujuan ini merupakan salah satu tugas utama dari Bank Sentral. Langkah-langkah pemerintah yang dapat digolongkan secara kebijakan diskresioner barulah dilaksanakan apabila inflasi yang dilakukan adalah lebih serius dari inflasi merayap. Andaikan sebagai akibat dari suatu perubahan ekonomi tertentu, tingkat inflasi meningkat dari 5% menjadi 10% atau lebih. Untuk menjaga kestabilan ekonomi, pemerintah perlu menjalankan kebijakan menurunkan tingkat inflasi tersebut ke tingkat yang asal atau 5% atau kurang. Dalam bagian ini akan diterangkan bagaimana kebijakan fiskal dan kebijakan moneter digunakan untuk mengatasi masalah inflasi yang telah mencapai tingkat yang tinggi tersebut. Analisis yang dilakukan akan menggunakan pendekatan Y sama dengan AE dan pendekatan analisis AD dikurang AS. Selanjutnya ialah kebijakan fiskal untuk mengatasi inflasi. Efek kebijakan fiskal menurut pendekatan Y sama dengan AE dalam menerangkan efek kebijakan fiskal dalam mengatasi inflasi. Uraian yang akan dibedakan kepada dua keadaan di mana misalkan inflasi berlaku tanpa dikontrol pemerintah dan inflasi yang diatasi melalui kebijakan fiskal. Grafik dalam gambar memberikan gambaran mengenai dua keadaan tersebut dengan menggunakan grafik Y sama dengan AE. Pengeluaran agregat yang awal adalah AE dan pengeluaran ini mewujudkan keseimbangan di titik E. Pendapatan nasional adalah Y dan tingkat kesempatan kerja penuh hampir dicapai. Seterusnya, misalkan kenaikan ekspor menambah pengeluaran agregat, dan pada waktu yang sama kenaikan harga-harga yang menjadi lebih cepat. Tanpa kebijakan pemerintah, pengeluaran agregat akan mencapai AE P1, yaitu harga-harga juga mengalami kenaikan dan mencapai P1. Dengan demikian, kenaikan pengeluaran agregat tersebut telah menimbulkan efek berikut. Pendapatan nasional meningkat dari Y0 menjadi Y0 dan tingkat harga meningkat dari P0 menjadi P1. Oleh karena Y1 lebih besar dari YV, tingkat pengangguran adalah sangat rendah. Seterusnya, perhatikanlah efek kebijakan fiskal dalam usaha mengatasi inflasi. Dalam kasus ini, sejak permulaan lagi pemerintah menyadari bahwa pertambahan pengeluaran agregat yang besar, yaitu dari AE atau P0 menjadi AE atau P1, akan menyebabkan tingkat inflasi bertambah cepat. Pemerintah mencoba mengatasi arah aliran atau kecenderungan ini dengan cara mengurangi pertambahan pengeluaran agregat yang berlaku, yaitu dengan cara mengurangi pengeluaran pemerintah. Langkah ini menyebabkan pengeluaran agregat hanya meningkatkan ke AE atau P2 yang lebih rendah dari P1. Keseimbangan pendapatan nasional yang baru dicapai di N2- yang menggambarkan ekonomi mencapai kesempatan kerja penuh dan pendapatan nasional adalah YV. Gambaran ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang pertama dapat mewujudkan tingkat kesempatan kerja penuh, dan yang kedua, kenaikan harga yang berlaku tidak terlalu tinggi, yaitu hanya mencapai P2 dan bukan P1. Efek kebijakan fiskal dalam analisis AD-AS.
untuk menerangkan bagaimana pertambahan pengeluaran akan mempengaruhi kegiatan ekonomi, pendapatan nasional dan tingkat harga, dan bagaimana efek kebijakan fiskal dalam mengendalikan inflasi. Dapat pula digunakan analisis AD dikurang AS. Dengan menggunakan analisis ini dapat ditunjukkan dengan lebih jelas bagaimana perubahan pengeluaran dan kebijakan belanjawan akan mempengaruhi kegiatan ekonomi dan tingkat harga. Analisis itu dapat diterangkan dengan lebih baik dengan menggunakan grafik B. Keseimbangan yang asal dalam perekonomian tersebut dicapai di titik A. Keseimbangan ini memberikan gambaran mengenai keadaan yang sama yang ditunjukkan oleh titik E0 dalam gambaran A, yaitu pendapatan nasional real adalah Y0 dan tingkat harga P0. Telah diterangkan bahwa tanpa pengawasan dan kebijakan pemerintah, pengeluaran agregat meningkat dari AE atau P0 menjadi AE atau P1. Dalam gambaran, perubahan tersebut ditunjukkan oleh peralihan kurva permintaan agregat dari AD0 menjadi AD1. Dan keseimbangan baru dicapai di titik B. Pada keseimbangan pendapatan nasional yang baru ini, harga meningkat dari P0 menjadi P1 dan pendapatan nasional real adalah Y1. Dengan demikian, walaupun terjadi peningkatan dalam pendapatan nasional real, tingkat inflasi juga sangat tinggi. Maka sejak awal pemerintah berusaha menghindari kenaikan harga yang tinggi ini dengan menjalankan kebijakan fiskal, yaitu dengan mengurangi pengeluaran pemerintah. Efek dari kebijakan fiskal ini, pemerintah agregat hanya meningkat menjadi AD2 saja, dan keseimbangan AD min AS dicapai di titik C. Keseimbangan yang menunjukkan tingkat kesempatan kerja penuh dicapai dan pendapatan nasional real adalah YV. Tingkat harga yang baru adalah P2 min yang lebih rendah dari P1, dan berarti kebijakan fiskal dapat mengendalikan inflasi. Kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi dengan menggunakan grafik seperti yang terdapat pada gambar 10. Efek kebijakan moneter dalam menghindari inflasi dapat ditunjukkan kedua gambar, yaitu yang terdapat dalam bagian A dan bagian B. Dari gambar 10 dapat digunakan dalam uraian berikut. Yang akan digunakan adalah gambar seperti yang terdapat dalam bagian B dan ditunjukkan dalam gambaran 10.8. Keseimbangan asal dicapai di titik N0, yaitu pada perpotongan penawaran agregat AS dan permintaan agregat AD0. Dengan demikian, tingkat harga adalah P0 dan pendapatan nasional real adalah Y0. Perkembangan ekonomi yang pasar memindahkan permintaan agregat dari AD0 menjadi AD1 dan akan menimbulkan keseimbangan di E1 min. Dengan demikian, apabila pemerintah tidak melakukan pengawasan terhadap pertumbuhan pengeluaran agregat, pendapatan nasional meningkat dari Y0 ke Y1, tetapi peningkatan ini diikuti oleh kenaikan harga yang tinggi, yaitu dari P0 ke P1. Misalkan pemerintah tetap menginginkan perkembangan ekonomi hingga ke tingkat kesempatan kerja penuh, tetapi juga berusaha menciptakan perubahan harga yang lebih stabil. Hal itu akan dicapai apabila pemerintah dapat mengendalikan perubahan permintaan agregat atau AD, yaitu memindahkan kurva AD1 menjadi AD2. Apabila usaha untuk mengurangi inflasi dilakukan dengan menjalankan kebijakan moneter yang akan dilakukan oleh pemerintah dan menurunkan penawaran uang, perubahan ini akan menaikkan suku bunga. Sebagai akibatnya, pertama-tama langkah ini akan menyebabkan perusahaan-perusahaan dan menanam modal baru mengurangi kegiatan investasinya. Yang kedua, kenaikan suku bunga akan mengurangi keinginan rumah tangga untuk membeli rumah baru. Seterusnya, efek yang ketiga, rumah lama yang masih diangsur harus membayar pembayaran bulanan yang lebih tinggi. Berkurangnya keinginan untuk menanam modal dan membeli rumah baru, yang juga merupakan komponen dari pelaburan, akan mengurangi investasi perusahaan. Di samping itu, pembayaran angsuran rumah yang lebih tinggi akan mengurangi pengeluaran konsumen. Berbagai efek dari kebijakan moneter ini akan memindahkan kurva AD1 ke bawah. Misalnya,
ke AD2. Dengan demikian kesempatan kerja penuh tercapai dan tingkat inflasi dapat dikendalikan, yaitu harga hanya mengalami kenaikan dari P0 menjadi P1. Kebijakan fiskal atau kebijakan moneter. Dalam menerangkan bagaimana kebijakan pemerintah digunakan untuk mengatasi masalah pengangguran atau inflasi, analisis yang dibuat selalu dilakukan secara terpisah, yaitu secara bersaingan. Diterangkan bagaimana kebijakan fiskal dan kebijakan moneter digunakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Adakah ini berlaku dalam praktik? Sebenarnya tidak. Kedua kebijakan pemerintah itu harus dijalankan secara bersama, dan langkah-langkah yang dijalankan haruslah saling memperkuat kebijakan pemerintah yang dijalankan. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dijalankan oleh dua pihak yang berbeda. Kebijakan fiskal dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan kebijakan moneter dijalankan oleh Bank Sentral. Kedua institusi ini haruslah menyesuaikan kebijakan ekonominya dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Apabila tidak demikian, itu apabila langkah mereka menimbulkan efek yang bertentangan, yaitu satu pihak menjalankan langkah-langkah untuk mengatasi inflasi, dari pihak lainnya menjalankan kebijakan mengatasi pengangguran. Kebijakan yang bertentangan itu tidak akan mencapai tujuannya. Untuk meningkatkan keefektifan kebijakan pemerintah, masing-masing institusi di atas perlu menjalankan hal berikut. Yang pertama, untuk mengatasi pengangguran, Bank Sentral perlu menurunkan suku bunga dan Kementerian Keuangan menambah pengeluaran pemerintah yang dapat diikuti pula dengan pengurangan pajak. Langkah tersebut akan menyebabkan kenaikan dalam pengeluaran agregat sebagai akibat kenaikan investasi, kenaikan pengeluaran pemerintah, dan kenaikan pengeluaran rumah tangga atau konsumsi. Yang kedua, untuk mengatasi inflasi, tindakan yang perlu dijalankan Bank Sentral adalah mengurangi penawaran uang dan penaikan suku bunga. Kebijakan moneter ini akan mengurangi investasi dan pengeluaran rumah tangga atau konsumen. Seterusnya, Kementerian Keuangan perlu pula mengurangi pengeluaran dan menaikkan pajak individu dan perusahaan. Langkah tersebut dapat mengurangi pengeluaran pemerintah, mengurangi investasi, dan mengurangi pengeluaran rumah tangga. Kebijakan segi penawaran. Pembahasan yang terdahulu mengenai bagaimana kebijakan fiskal dan keuangan digunakan untuk mengatasi masalah pengangguran dan inflasi dapat juga dinamakan sebagai kebijakan segi permintaan. Istilah itu perlu digunakan untuk membedakannya dengan kebijakan segi penawaran. Kebijakan segi permintaan pada hakikatnya merupakan kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi magnitud dari berbagai komponen pengeluaran dan permintaan agregat, sedangkan kebijakan segi penawaran adalah langkah-langkah pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi penawaran agregat atau AS. Dalam uraian berikut diterangkan bagaimana kebijakan segi penawaran digunakan untuk mengatasi masalah stagflasi dari pengangguran, stagflasi dan kebijakan segi penawaran. Gambar 10.9 menerangkan mengenai wujudnya dan stagflasi dan bagaimana kebijakan segi penawaran digunakan untuk mengatasinya. Permintaan dan penawaran agregat yang awal masing-masing adalah AD0 dan AS0. Dengan demikian keseimbangan awal dicapai di E0, dan keseimbangan ini menggambarkan tingkat harga P0 dan tingkat pendapatan nasional Y0. Misalkan timbul salah satu masalah yang menimbulkan stagflasi seperti kenaikan upah, tenaga kerja, kemerosotan nilai mata uang, atau kenaikan harga barang impor. Efek dari masalah satu perubahan seperti itu, kurva penawaran agregat akan bergeser ke kiri, yaitu digambarkan oleh perubahan dari AS0 menjadi AS0. Efek dari perubahan itu, keseimbangan berubah dari E0 menjadi E0 dan menyebabkan pendapatan nasional real menurun dari Y0 ke Y0, dan tingkat harga meningkat dari P0 menjadi P1. Dengan kata lain, stagflasi berlaku. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah menjalankan kebijakan segi penawaran, yaitu melakukan langkah-langkah untuk menurunkan biaya produksi perusahaan-perusahaan, misalnya dengan mengurangi pajak atas bahan
mentah atau menetapkan harga bahan mentah dan menggalakkan perkembangan teknologi. Langkah-langkah pemerintah tersebut akan memindahkan kurva AS ke kanan, misalnya dari AS1 menjadi S2. Keseimbangan baru dicapai E0 dan berarti tingkat harga mencapai P0 dan pendapatan nasional Y0 apabila AS1 dapat dikembalikan kepada AS0 sebagai akibat dari kebijakan segi penawaran. Tingkat harga akan mencapai ke P0 dan pendapatan nasional real ke Y0. Selanjutnya yaitu inflasi dan kebijakan segi penawaran. Selanjutnya perhatikan pula bagaimana masalah inflasi yang timbul di atas dengan menjalankan kebijakan segi penawaran. Perhatikan gambar 10.10. Keseimbangan permulaan dicapai di E0 yaitu pada perpotongan AD0 ke AS0. Pada keseimbangan ini tingkat harga P0 pendapatan nasional real 0, perkembangan ekonomi yang pesat memindahkan permintaan agregat dari AD0 menjadi AD1 dan memindahkan keseimbangan ke N1 min yang menggambarkan inflasi berlaku harga naik dari P0 ke P0 dalam keadaan ekonomi yang berkembang atau pendapatan nasional real bertambah dari Y0 ke Y1. Walaupun pertumbuhan ekonomi yang berlaku merupakan satu hal yang menggalakkan, keadaan inflasi menimbulkan efek buruk kepada kemakmuran masyarakat. Maka untuk mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang berlaku, pemerintah menjalankan kebijakan segi penawaran yang dapat menurunkan biaya pengeluaran perusahaan-perusahaan dan menggalakkan perkembangan teknologi. Apabila langkah ini berhasil, penawaran agregat TS akan bergerak ke kanan, misalnya dari AS0 menjadi S1. Perubahan ini memindahkan keseimbangan dari E0 ke S1 ke E2. Keseimbangan baru ini menggambarkan bahwa perekonomian semakin berkembang sehingga kesempatan kerja penuh dicapai, atau yaitu pendapatan nasional real mencapai YV, dan masalah inflasi dapat dikurangi keseriusannya oleh karena harga telah turun dari P1 ke P2. Terakhir itu pengangguran dan kebijakan segi penawaran. Untuk memahami bagaimana kebijakan segi penawaran akan digunakan untuk mengatasi masalah pengangguran, perhatikanlah gambar 10.11. Keseimbangan ekonomi dicapai di N0 dan menggambarkan yang pertama pendapatan nasional real dan di tingkat harga masing-masing adalah Y0 dan P0. Dan yang kedua, terdapat pengangguran yang serius dalam perekonomian oleh karena pendapatan nasional real yang wujud adalah jauh di bawah YV. Dalam usaha untuk mengatasi pengangguran, pemerintah melakukan beberapa tindakan yang tergolong sebagai kebijakan segi penawaran. Efek dari pelaksanaan kebijakan pemerintah tersebut, kurva AS0 bergeser ke AS1. Pada masanya yang sama, beberapa usaha dalam kebijakan segi penawaran tersebut akan menaikkan kesempatan kerja dan pendapatan. Perubahan ini akan memindahkan kurva AD0 menjadi AD1. Keseimbangan baru yaitu perpotongan antara AS1 dan AD1 dicapai di E1 dan berarti tingkat harga relatif stabil pada P0 dan pendapatan nasional real meningkat dari Y0 ke Y1, dan pertambahan ini akan mengurangi pengangguran. Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan segi penawaran adalah sangat efektif untuk mengatasi pengangguran karena di samping memindahkan AS juga dapat memindahkan AD. Dan pada masa yang sama tingkat harga dapat distabilkan, pertumbuhan ekonomi juga lebih pesat. Baik, terima kasih. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.